Hari ini aku kesini karena aku punya 6 keraguan. Saya percaya jika aku dapat jawaban yang tepat, aku siap masuk Islam. Pertanyaan pertamaku tentang bagaimana mengetahui bahwa Islam merupakan cara ibadah yang benar. Bagaimana aku mengetahui bahwa pesan yang aku sampaikan sampai pada Tuhan? Mana yang kau maksud? Apa kau ingin tahu cara ibadah yang benar? Apakah Islam itu agama yang benar? Pertanyaan pertama. Islam berasal dari kata salam, juga berasal dari kata Arab salim, maknanya berserah diri kepada Tuhan. Muslim dan non-Muslim Arab terpelajar menyatakan bahwa Quran merupakan karya sastra Arab terbaik yang ada di dunia. Saat ini, jika kita subti menjelaskan bumi itu datar dengan bentuk puisi, apakah manusia sekarang percaya? Pastinya tidak, karena saat ini zamannya sains dan teknologi. Jika kita coba kitab suci yang ada di dunia sekarang dengan sains dan teknologi, kitab suci agama-agama di dunia, semuanya gagal uji coba kecuali Quran. Aku pernah berceramah dengan topik Quran dan sains modern, sesuai atau tidak sesuai. Waktu kita terbatas untuk memberi ceramah kali ini. Aku ingin menjelaskan bahwa Albert Einstein berkata, sains tanpa agama itu pincang, agama tanpa sains itu buta. Aku ingatkan, Quran itu bukan buku sains, S-C-I-E-N-C-E, tapi kitab S-I-G-E-N-S. Aku lebih dari 6.000 tanda-tanda ayat dalam Quran. Di antaranya ada lebih dari 1.000 ayat yang menjelaskan sains. Jika kau bandingkan fakta ilmiah yang baru kita ketahui sekarang, kita temui bahwa apa yang ditemukan oleh sains mungkin 50, 100, 200, 400 tahun lalu, Quran telah menjelaskan 1.400 tahun lalu. Quran menjelaskan tentang penciptaan jagat raya dengan surat Al-Anbiya. Apa yang ilmuwan temukan sekarang, Big Bang contohnya, apakah yang ditemukan 50 tahun lalu telah dijelaskan oleh Al-Quran 1.400 tahun lalu. Kita baru tahu bahwa bumi itu bulat pada 1577 saat Sir Francis Drake. Quran menjelaskan di surat An-Nazi'at 79-30, kami telah menjadikan bumi itu berbentuk telur. Mengacu pada telur burung unta, kita tahu bahwa telur burung unta itu berbentuk bumi bola. Kita dulu berpikir bahwa bulan punya cahayanya sendiri. Baru saja kita tahu 100, 200, 300 tahun lalu bahwa cahaya bulan adalah pantulan cahaya. Hal ini dijelaskan dalam Quran 1.400 tahun lalu di surat Al-Furqan ayat 25-61. Siapa yang mampu menjelaskan semua fakta ini dalam Quran yang baru kita ketahui sekarang? Dulu saat aku di sekolah, aku belajar bahwa matahari itu berevolusi namun tidak berputar di porosnya sendiri. Quran menjelaskan di surat Al-Anbiya, matahari selain berevolusi juga berputar di porosnya sendiri. Saat itu sains baru mengetahui bahwa sains berevolusi, matahari juga berputar di porosnya sendiri. Yang dijelaskan 1.400 tahun lalu. Selain itu, Quran menjelaskan tentang botani, biologi, zoologi, embriologi, dan genetika. Semua baru kita ketahui dalam sains. 500, 100, 300, 500 tahun lalu, jika kau coba kitab-kitab suci dengan sains sekarang, satu-satunya kitab yang lulus uji sains adalah Al-Quran. Sains belum terlalu maju untuk mengetahui segalanya. Bahwa Yesus berkata, kalian harus mengikuti. Aku mengutip dari ayat Bible, Matius 5:17-20, di mana Yesus berkata, jika ibadahmu tak melebihi ibadah ahli Taurat dan Farisi, maka kau tak akan masuk surga. Jika aku ingin menjadi Kristen yang taat di zaman Yesus, jika aku ingin masuk surga, kau harus mengikuti semua hukum di Perjanjian Lama. Kau tak bisa meniadakan satu hukum pun.
Jika kau melakukan itu, maka kau dapat posisi rendah di surga. Berdasarkan ayat Bible ini dalam Matius 5:17-20, kau harus mengikuti semua hukum dan perintah di Perjanjian Lama. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat logik. Bagaimana kita dalam zaman sekarang mengikuti semua yang ada di Perjanjian Lama? Yang sangat sulit, aku setuju denganmu. Itulah kenapa Yesus juga berkata dalam John 16:12-14, masih banyak ingin kukatakan, namun kamu belum bisa mengungkapkannya. Saat Roh kebenaran datang, Ia akan membawamu kepada kebenaran. Perkataan bukan darinya semua didengar akan dikatakan, Ia akan memuliakannya. Nabi Yesus alaihissalam menubuatkan utusan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saat Ia datang, bagaimana aku dapat beradaptasi ke keluargaku jika aku masuk Islam? Masya Allah ya. Seorang pemuda tersebut mulai terluapkan dengan jawaban-jawaban yang cukup mumpuni. Dalam Quran ini, tak ada satupun nabi yang ada dalam Bible yang direndahkan. Dalam Islam, kau harus mengimani semua para nabi terdahulu. Tidak kurang ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semua nabi itu disebutkan dalam Bible kecuali Nabi Muhammad SAW dan beberapa nabi. Apa sekarang kau yakin dengan Islam? Ya, aku yakin dengan Islam. Aku siap masuk Islam. Apa kau percaya Tuhan itu satu? Percaya Tuhan itu satu? Ya, aku percaya. Apa kau percaya Yesus itu Tuhan? Aku percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Masya Allah, ujar sorak para penonton. Aku percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang paling terakhir. Aku siap masuk Islam. Apakah ada yang memasukimu untuk memaksa sehingga masuk Islam? Tidak, jawab. Karena memaksa seorang masuk Islam itu dilarang dalam agama kita. Juga dilarang oleh hukum di banyak negara dunia. Ini semua atas kehendakmu. Ya, atas kehendakku. Aku ucapkan Arabnya ya. Kau mengikutinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi beliau tinggal di Malaysia, tinggal di apartemen, dan dari apartemennya itu kelihatan sederhana ya. Jadi hari ini yang bantu aku ketemu dengan Dr. Zakir Naik, ini nih orangnya nih. Insyaallah. Kohani Sulaiman. Jadi hari ini kita tujuannya mau ngajakin debat Dr. Zakir Naik, pokoknya sampai dia nggak bisa jawab. Ya, betul. Yakin mau tanya sama dia, kenapa dokpeng begitu? Bukan kata saya. Iya, kata saya. Dan yang pasti, seorang muslim nggak boleh pakai topeng, munafik namanya. Kita bahas dulu. Assalamualaikum. This is Richard Lee. Saya tak apa. Dia tak tahu Richard Lee. Guys, kita udah masuk ke rumahnya ini, tapi pemandangannya bagus ya. Iya. Oh, langsung masjid tuh pemandangannya. Masya Allah, rumahnya sederhana banget, tapi pemandangannya bagus banget. Jadi itu danau, di depannya tuh langsung masjid. Ustadz Zakir Naik. What should I call you? Dr. Zakir Naik or Ustadz Zakir Naik? Anything. Dr. Zakir Naik, Ustad Zakir Naik, some people call me Sheikh Zakir. The people are close to me, they call me Zakir Bhai. Okay. Because in India, India, Zakir Bhai. Zakir Bhai means a brother, that's it. Oh. Zakir brother, Akhib. Okay. Akhi Zakir. But in India, we call teacher what? What do we call teacher? Ustad? In teacher, we call sometimes Maulana, sometimes Sheikh. Depend on different culture and different parts. Oh, okay. But how about in But Malaysia? teacher, Malaysia they call Ustad. Ustad. If you go to Gulf country, they call Sheikh. Okay. Ustadz Zakir Naik, you're a doctor. I'm a medical doctor originally by profession. Seriously? Yes, my father was a doctor, my brother was a doctor. So we have a family of doctors. Medical doctor? Medical doctor, yes. Okay. What specialization? I'm a general physician. Sorry?
I did my general physician. I was a general physician. Oh, general doctor. How can you be a ustad or a teacher than a doctor? I was inspired by Sheikh Ahmed Deedat. When I met Sheikh Ahmed Deedat in 1987, when I was in the second year of my medical college, I was inspired by him. Okay. And then I started doing dawah, I started preaching, and that's how I chose to become a doctor, because I felt being a medical doctor is the best profession in life to serve humanity. It is a good profession. But when I found a better profession, that treating a person spiritually is far superior than treating a patient medically or physically. Okay. That's how I changed from a doctor of a body to doctor of a soul. Okay. And now medical you're doctor. not treating any patient anymore? No. Never? How many years? Maybe I practiced only for a very short period. Maybe I started the foundation in 1991. So while I was in medical college, I started doing dawah. Okay. But I practiced for a very short time. And then full time I became, Dakwah. yes, initially it was 50% medical, 50% dawah. Then became 2 hours medical, remaining dawah. Then became full time dawah. Okay, this is your home? Yes, this is, my son stays here, Farik. So I stay in the next apartment. Oh, the next apartment like this. Same. Okay, who do you live with? I live with my wife. And your son? My son and his wife lives here. Me Okay. and my wife live in the next apartment. Okay.